Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Jabar Fansurna Musra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, NIM H0712411088. Di video kali ini, kita akan membahas tentang transformasi digital pada UMKM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas final mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transformasi digital pada UMKM di Indonesia. Topik ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM. Mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami apa itu transformasi digital dan mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi UMKM di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Abdul Jabar Fansurna Musra, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin dengan NIM H0712411088. Video ini dibuat sebagai tugas final mata kuliah Transformasi Digital. Dalam video ini, saya akan memaparkan secara mendalam mengenai transformasi digital khususnya yang terjadi pada sektor UMKM di Indonesia, mulai dari pengertian, kondisi terkini, tantangan, hingga solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital? Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis, yang mengubah secara fundamental cara perusahaan beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Penting untuk dipahami bahwa transformasi digital berbeda dengan digitalisasi. Digitalisasi hanya mengubah format analog ke digital, sedangkan transformasi digital adalah perubahan yang lebih mendalam, mencakup model bisnis, budaya organisasi, dan pengalaman pelanggan. Transformasi digital juga melibatkan perubahan pola pikir sumber daya manusia serta penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Mengapa transformasi digital menjadi sangat penting bagi UMKM? Ada beberapa alasan utama. Pertama, perilaku konsumen telah berubah secara drastis. Masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital, berbelanja online, dan menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, persaingan global semakin ketat. UMKM yang tidak beradaptasi dengan teknologi digital akan tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Ketiga, efisiensi operasional dapat ditingkatkan melalui digitalisasi proses bisnis seperti pencatatan keuangan, manajemen stok, dan pemasaran. Keempat, pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan UMKM untuk lebih memahami pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis. Dan kelima, transformasi digital membuka akses ke pasar yang lebih luas tidak hanya lokal tetapi juga nasional dan bahkan internasional. Untuk memahami urgensi transformasi digital, kita perlu melihat kondisi UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta unit. Namun, yang memprihatinkan adalah baru sekitar 19% UMKM yang sudah melakukan transformasi digital atau go digital. Artinya, masih ada sekitar 81% atau lebih dari 52 juta UMKM yang masih beroperasi secara konvensional tanpa memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam melakukan transformasi digital. Tantangan pertama dan yang paling mendasar adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pemilik UMKM yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan cara menggunakan teknologi digital. Kedua, keterbatasan modal untuk investasi teknologi. Membeli perangkat, berlangganan software, dan membayar jasa pengembang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiga, infrastruktur internet yang belum rata terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. Keempat, kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi pelanggan. Kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi. Dan keenam, faktor mentalitas dan budaya yang sulit berubah dari cara-cara tradisional ke cara-cara digital. Mari kita bahas solusi-solusi yang dapat diterapkan UMKM dalam transformasi digital. Solusi pertama adalah pemasaran digital atau digital marketing. UMKM dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk mereka secara gratis atau berbayar. Iklan digital melalui Google Ads dan Facebook Ads memungkinkan penargetan audiens yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Konten marketing berupa video pendek,
infografis, dan artikel blog dapat meningkatkan brand awareness. Kerjasama dengan influencer dan key opinion leader atau call juga sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, email marketing dan optimasi mesin pencari atau SEO juga penting untuk kehadiran digital yang optimal. Solusi kedua adalah pemanfaatan platform e-commerce dan marketplace. UMKM dapat menjual produk melalui marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Platform-platform ini menyediakan infrastruktur yang lengkap mulai dari sistem pembayaran hingga logistik. Untuk bisnis kuliner, platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood membuka akses ke jutaan pelanggan potensial. Social commerce melalui fitur live streaming seperti Shopee Live dan TikTok Shop menjadi tren yang sangat efektif karena menggabungkan hiburan dengan belanja. UMKM yang lebih maju juga dapat memiliki website toko online sendiri untuk membangun brand identity yang lebih kuat. Konsep omnichannel atau integrasi semua platform menjadi strategi yang ideal untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Solusi ketiga adalah adopsi sistem pembayaran digital. Bank Indonesia telah meluncurkan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang memungkinkan satu kode QR untuk menerima semua jenis pembayaran dari berbagai aplikasi. Ini sangat memudahkan UMKM karena tidak perlu menyediakan banyak kode QR. E-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Linkaja semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Mobile banking dan internet banking juga menjadi opsi pembayaran yang banyak digunakan. Bahkan sekarang sudah ada layanan Buy Now Pay Later seperti GoPay Later dan Spy Later yang memberikan fleksibilitas pembayaran bagi konsumen. UMKM yang menyediakan berbagai opsi pembayaran digital cenderung lebih diminati konsumen karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Solusi keempat adalah penggunaan aplikasi manajemen bisnis digital. Untuk pencatatan transaksi penjualan, UMKM dapat menggunakan aplikasi kasir digital seperti Mokapos, iReap, dan Pawon yang tidak hanya mencatat penjualan tetapi juga memberikan laporan keuangan secara real-time. Untuk pencatatan keuangan yang lebih rapi, ada aplikasi seperti Buku Warung, Buku Kas, dan jurnal yang membantu UMKM mengelola arus kas, piutang, dan hutang. Sistem manajemen stok dan inventory online memastikan ketersediaan barang selalu terpantau dan mencegah kehabisan stok. Cloud computing melalui Google Workspace atau Microsoft 365 memungkinkan kolaborasi tim yang lebih efektif dari mana saja. Dan Customer Relationship Management atau CRM membantu UMKM mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih terstruktur. Mari kita lihat contoh studi kasus transformasi digital yang sukses. Sebuah kafe lokal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, awalnya hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung atau walk-in customer. Pemilik kafe tersebut kemudian memutuskan untuk mengadopsi teknologi digital secara bertahap. Pertama, mereka mendaftarkan kafenya ke platform GoFood untuk layanan pesan antar. Kedua, mereka mulai memasang iklan di Instagram dan Facebook. Ketiga, mereka menggunakan aplikasi kasir digital Mokapos untuk mencatat transaksi. Hasilnya dalam waktu 6 bulan, omzet meningkat 3 kali lipat. Jangkauan pelanggan meluas hingga keluar kota Makassar. Brand awareness kafe tersebut meningkat drastis. Yang paling penting, ketika pandemi COVID-19 melanda dan banyak usaha tutup, kafe ini tetap bisa bertahan karena sudah memiliki layanan digital. Namun tidak semua upaya transformasi digital berhasil. Ada pelajaran berharga dari sebuah studi kasus kegagalan. Sebuah UMKM fashion di Jakarta yang cukup besar memutuskan untuk langsung mendaftar ke 5 platform e-commerce sekaligus, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan website sendiri. Masalahnya, mereka tidak mempersiapkan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Tidak ada pelatihan yang memadai untuk tim yang akan mengelola platform-platform tersebut. Akibatnya, semua platform tidak terkelola dengan baik. Stok barang tidak sinkron antara satu platform dengan platform lainnya sehingga terjadi overselling. Customer service kewalahan melayani pertanyaan dari berbagai platform dan response time menjadi sangat lambat. Pelanggan kecewa dan akhirnya beralih ke kompetitor. Pelajaran penting dari kasus ini adalah transformasi digital harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari 1 atau 2 platform yang paling relevan dengan bisnis, dan harus disertai dengan pelatihan SDM yang memadai. Bagaimana langkah konkret memulai transformasi digital untuk UMKM? Langkah pertama, lakukan evaluasi kesiapan bisnis dan sumber daya manusia yang ada. Identifikasi area mana yang paling membutuhkan digitalisasi. Langkah kedua, mulai dari area yang paling mendesak. Misalnya jika pemasaran adalah masalah utama, mulailah dengan pemasaran digital. Jika pembayaran sering menjadi kendala, mulailah dengan pembayaran digital. Langkah ketiga,
Pilih satu atau dua platform yang paling relevan dengan jenis bisnis Anda. Jangan langsung mencoba semua platform. Langkah keempat, latih SDM secara bertahap. Berikan pelatihan yang cukup sebelum menerapkan teknologi baru. Langkah kelima, evaluasi secara berkala dan optimasi berdasarkan data yang terkumpul. Dan langkah keenam, setelah satu area berhasil, tingkatkan skala ke area lainnya secara perlahan. Berikut beberapa rekomendasi untuk UMKM yang ingin memulai atau mengoptimalkan transformasi digital. Pertama, manfaatkan program-program pemerintah seperti UMKM Go Digital, Bangga Buatan Indonesia, dan program literasi digital yang banyak menyediakan pendampingan dan pelatihan gratis. Kedua, ikuti pelatihan digital gratis yang disediakan oleh platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta perbankan seperti Bank Indonesia. Ketiga, bergabunglah dengan komunitas UMKM digital baik secara online maupun offline untuk saling berbagi pengalaman dan belajar dari sesama pelaku UMKM. Keempat, gunakan teknologi yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis Anda, jangan berlebihan. Kelima, jangan takut untuk mencoba, gagal, dan belajar dari kegagalan. Dan keenam, bangun jejaring dan kolaborasi dengan UMKM lain untuk saling mendukung. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung transformasi digital UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program UMKM Go Digital yang menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk Go Digital. Ada juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GENBI yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal yang sudah Go Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjalankan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR yang dapat digunakan UMKM untuk investasi teknologi digital. Dan untuk infrastruktur, proyek Palaparing telah berhasil menyediakan akses internet serat optik di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil. Bagaimana mengukur keberhasilan transformasi digital pada UMKM? Ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Pertama, peningkatan omzet dan jumlah pelanggan. UMKM yang berhasil bertransformasi digital biasanya mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Kedua, efisiensi biaya operasional. Digitalisasi proses bisnis mengurangi biaya operasional seperti biaya cetak, biaya transportasi, dan biaya administrasi. Ketiga, jangkauan pasar yang lebih luas tidak hanya lokal tapi juga nasional dan internasional. Keempat, kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat karena pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data penjualan dan perilaku pelanggan. Dan keenam, ketahanan bisnis dalam menghadapi krisis, seperti yang terbukti saat pandemi COVID-19 di mana UMKM yang sudah digital lebih mampu bertahan dibandingkan yang masih konvensional. Kedepannya, transformasi digital UMKM akan semakin menarik dengan perkembangan teknologi baru. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan akan membantu UMKM dalam analisis data pelanggan, otomatisasi pemasaran, dan layanan pelanggan melalui chatbot. Internet of Things atau IoT akan memungkinkan pemantauan rantai pasok secara real-time. Big Data Analytics akan membantu UMKM mempersonalisasi penawaran produk kepada setiap pelanggan secara unik. Teknologi metaverse dan augmented reality akan membuka cara baru dalam pemasaran produk, misalnya mencoba pakaian secara virtual. Blockchain dapat memberikan transparansi dalam rantai pasok dan keaslian produk. Dan jaringan 5G akan mempercepat konektivitas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. UMKM yang terus mengikuti perkembangan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang semakin besar. Sebagai pesan motivasi di akhir sesi ini, ingatlah bahwa transformasi digital bukanlah soal usia, bukan soal modal besar, dan bukan soal latar belakang pendidikan. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Banyak contoh UMKM yang dimulai oleh ibu-ibu rumah tangga atau lulusan SMA yang berhasil go digital dan meraih kesuksesan. Jadi jangan menunda, mulailah sekarang juga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju digitalisasi adalah investasi berharga untuk masa depan bisnis Anda. Indonesia membutuhkan UMKM yang tangguh dan melek digital untuk memajukan perekonomian bangsa. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bertransformasi digital sekarang juga. Sebagai kesimpulan dari video presentasi ini, transformasi digital bukanlah sebuah pilihan melainkan sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi UMKM di era digital ini. UMKM yang tidak mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital akan semakin tertinggal dan kehilangan daya saing. Namun yang perlu diingat, transformasi digital tidak harus dilakukan secara besar-besaran sekaligus. Mulailah dari hal-hal kecil, lakukan secara bertahap,
dan evaluasi terus perkembangannya. Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan transformasi digital, bukan teknologinya. Teknologi hanyalah alat, manusia yang menggerakkan dan memanfaatkannya. Dengan konsisten belajar dan beradaptasi, UMKM Indonesia dapat bersaing di era digital ini. Demikianlah video presentasi tentang transformasi digital pada UMKM di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disajikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Saya Abdul Jabar Fansurna Musra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.